Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah teman-temanku, pada hari ini kita akan mempresentasikan lokakarya LK8 yang bertemakan pengelolaan asesmen dan pelaporan asesmen. Baiklah, untuk lancarnya presentasi hari ini, mari kita awali atau kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, izinkan saya akan membacakan terlebih dahulu materi presentasinya. Judul presentasi hari ini yaitu pengelolaan asesmen dan pelaporan asesmen kelompok 4. Kelompok 4 yang terdiri dari Ibu Eva Siti Nurlayla, Ibu Nur Halimah, Bapak Abdullah, dan saya sendiri, Ade Saifullah. Yang pertama, bagaimana cara mengolah hasil asesmen? Pengelolaan pada hasil asesmen dapat dilakukan dengan tahap analisis kuantitatif dan juga kualitatif. Hasil asesmen pada tiap tujuan pembelajaran dapat diperoleh dengan data kuantitatif dan juga data kualitatif. Untuk data kualitatif dapat digunakan dari hasil pengamatan dan juga rubrik, sedangkan data kuantitatif berupa angka-angka. Pengolahan nilai akhir didapat dari data asesmen apa? Yang pertama, pengolahan nilai akhir didapat dari data yaitu asesmen formatif, dan yang kedua asesmen sumatif. Asesmen formatif yaitu penilaian yang dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung, sedangkan asesmen sumatif yaitu penilaian yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana mengolah hasil asesmen? Yang pertama, mengolah hasil asesmen dalam satu tujuan pembelajaran. Setelah selesai satu atau lebih tujuan pembelajaran, asesmen sumatif dilaksanakan secara periodik. Kemudian hasil asesmen tersebut perlu diolah menjadi capaian tujuan pembelajaran tiap peserta didik. Pendidik dapat menggunakan data kualitatif sebagai hasil asesmen. Selain itu juga, pendidik juga dapat menggunakan data kuantitatif, kemudian dideskripsikan secara kualitatif. Dalam implementasi kurikulum merdeka atau IKM, pendidik diberikan keleluasaan penuh untuk mengolah data kuantitatif, baik secara rata maupun proporsional. Nah, di sini ada asesmen tertulis dan asesmen untuk kerja. Asesmen tertulis yaitu nilainya dari 0 sampai 60 itu kriterianya perlu bimbingan. Kemudian sampai kriteria cukup, 71 sampai 80 kriteria baik, 81 sampai 100 kriterianya sangat baik. Kemudian KKTP-nya 71 sampai 80. Nah, sedangkan asesmen unjuk kerja ada 4 kualitas deskripsi. Yang pertama perlu bimbingan, kedua cukup, ketiga baik, dan yang keempat sangat baik. Nah, KKTP minimal baik untuk 2 bukti kinerja. Nah, selanjutnya silahkan Bapak Abdullah untuk melanjutkan. Terima kasih. Kita lanjutkan kepada bukti tujuan pembelajaran.
Yang pertama, tujuan pembelajaran mampu menguraikan manfaat sumber energi. Kalau nilainya di angka 0 sampai 60, berarti dia belum mampu menguraikan manfaat sumber energi. Jika nilainya 61 sampai 70, berarti dikatakan cukup dia menguraikan satu contoh manfaat sumber energi. Yang ketiga baik, yaitu nilai 71 sampai 80 menguraikan 2 contoh manfaat sumber energi. Dan yang ketiga sangat baik, di angka 81 sampai 100 siswa dapat menguraikan lebih dari 2 contoh manfaat sumber energi. Selanjutnya Pak De. Berdasarkan hasil asesmen tes tulis untuk indikator 1 dan unjuk kerja indikator 2, pengelolaan hasil asesmen tujuan pembelajaran disajikan dalam tabel berikut. Misalkan nama aman, kualitas bukti pertama baik 75, kualitas bukti kedua indikator 2 cukup 69, deskripsinya dia mampu menguraikan 2 contoh manfaat sumber energi dan dapat melakukan prosedur pengamatan secara mandiri meskipun masih ditemukan 1 atau 2 kali kesalahan. Nilai keseluruhan adalah 72. Yang kedua, contoh nama siswa Badu. Kualitas bukti pertama, indikator pertama dia masih perlu bimbingan karena nilainya 55. Indikator kedua, dia memperoleh angka 63 cukup. Deskripsinya belum mampu menguraikan manfaat sumber energi, tetapi dia dapat melakukan prosedur pengamatan secara mandiri meskipun masih ditemukan 1 atau 2 kali kesalahan. Nilai 59. Yang ketiga, Chandra, indikator 1 sangat baik dan memperoleh nilai 95. Indikator 2 baik, dia memperoleh 80. Deskripsinya dia mampu menguraikan lebih dari 2 contoh manfaat sumber energi serta dapat melakukan prosedur pengamatan secara mandiri dan tepat. Total nilai 87,5. Selanjutnya selanjutnya tentang mengolah capaian tujuan pembelajaran menjadi nilai akhir. 1. Setelah kita memperoleh nilai akhir mata pelajaran, data yang berbentuk kuantitatif dapat langsung diolah. Kedua, untuk data bentuk deskripsi, pendidik memberikan penjelasan kompetensi yang sudah dikuasai peserta didik, mana kompetensi yang belum dikuasai, dan dapat ditambahkan tindak lanjut secara ringkas bila ada. Selanjutnya silakan kepada Ibu Nur. Kami persilakan. Yang pertama, jika pengukuran capaian tujuan pembelajaran dilakukan untuk setiap tujuan pembelajaran dengan data kuantitatif. Misalnya, dalam satu semester terdapat 6 tujuan pembelajaran untuk mapel IPA, sedangkan mapel bahasa Indonesia memiliki 7 pembelajaran. Sementara untuk mapel agama memiliki 5 tujuan pembelajaran. Satuan pendidikan menggunakan nilai untuk ketercapaian tujuan pembelajaran. Ranting bisa sampai setiap mapel atau sebaliknya bisa berbeda tergantung kesepakatan pendidik di satuan pendidikan. Kuantitas ketuntasan ditentukan untuk tiap tujuan pembelajaran, bukan hasil akhir pengolahan nilai sumatif per mata
pembelajaran. Selanjutnya yang kedua adalah jika pengukuran pencapaian dilakukan untuk tiap tujuan pembelajaran dengan data kualitatif atau skala dengan deskriptor. Kategorinya adalah yang pertama, perlu bimbingan, peserta didik masih kesulitan dan bergantung pada bimbingan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan kata lain, peserta didik belum siap memasuki pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, cukup. Peserta didik masih kesulitan mencapai sebagian tujuan pembelajaran. Di sini, peserta didik membutuhkan penguatan tujuan pembelajaran sebelum mengikuti pembelajaran selanjutnya. Yang ketiga, baik. Kategori baik. Peserta didik sudah menuntaskan sebagian besar indikator tujuan pembelajaran dan perlu siap mengikuti pembelajaran selanjutnya. Yang keempat, sangat baik. Peserta didik mengikuti pelajaran selanjutnya. Selain itu, peserta didik juga diberikan penggayaan atau tantangan lebih. Yang keempat, sangat baik. Yang ketiga, baik. Yang kedua, cukup. Dan yang satu, perlu bimbingan. Komponen rapor peserta didik jenjang SD, MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK atau MAK, atau yang sederajat minimal terdiri atas yang pertama, identitas peserta didik, yang kedua, nama satuan pendidik, yang ketiga, kelas, yang keempat, semester, yang kelima, mata pelajaran, yang keenam, nilai, yang ketujuh, deskripsi, kedelapan, catatan guru, yang sembilan, presensi, yang kesepuluh, kegiatan ekstrakurikuler. Dilanjut, Eva. Selanjutnya ada mekanisme kenaikan kelas. Di sini untuk apa saja? Yang pertama, untuk menentukan kriteria kenaikan kelas, satuan pendidikan memiliki keleluasaan. Penentuan kenaikan kelas dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar. Kedua, adapun laporan kemajuan belajar tersebut mesti mencerminkan capaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler, serta prestasi lain selama 1 tahun pelajaran. Kemudian, sedangkan untuk menilai hasil belajar peserta didik tentunya menentukan adanya penentuan kenaikan kelas berdasarkan penilaian semester. Selanjutnya, ada yang disebut juga dengan mekanisme kelulusan. Apa saja itu? Yang pertama, kelulusan dapat didasarkan pada penilaian sumatif. Adapun penilaian sumatif dapat dilakukan dalam bentuk tes tulis, performa, portofolio, maupun kombinasi. Kemudian ada penilaian sumatif, yaitu satuan pendidikan dilaksanakan pada semester ganjil dan atau semester genap pada akhir jenjang. Penentuan kelulusan ditentukan oleh satuan pendidikan dilakukan dengan mempertimbangkan laporan hasil belajar yang mencerminkan peserta didik mampu atau tidak semua tentang pelajaran dan ekstrakurikulernya. Kemudian, udah. Ya.
Oke, jika ada pertanyaan, silahkan dilanjutkan di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah memaparkan presentasi hari ini. Selanjutnya, bila ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan diisi di kolom komentar kami. Nanti kami ikuti. Terima kasih. Kita akhiri dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.